Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra, NIM 220201011010134, kelas MJ502, Prodi Manajemen PJJ 1, mata kuliah Manajemen Risiko, dari Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan turnover karyawan dalam bisnis retail, di mana ini menjadi jawaban dari ujian akhir semester. Langsung saja, latar belakang perusahaan retail. KBRN Sabang, sebelum melamar ke suatu pekerjaan, penting untuk mencari tahu latar belakang perusahaan, budaya kerja, serta tingkat turnover perusahaan tersebut. Istilah turnover dalam konteks perusahaan merujuk pada tingkat pergantian karyawan, yaitu beberapa sering karyawan meninggalkan perusahaan dan digantikan oleh karyawan baru dalam periode waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi turnover rate suatu perusahaan, diantaranya adalah gaji yang tidak sesuai, budaya kerja yang buruk, beban kerja yang berlebihan, yang menyebabkan kelelahan, serta kurangnya peluang untuk mengembangkan karir. Bekerja di industri retail biasanya memiliki tingkat pergantian yang tinggi karena banyak karyawan yang menggunakannya sebagai bentuk pekerjaan sementara sebelum mereka beralih ke sesuatu yang lain. Individu yang berusia sekolah menengah dan perguruan tinggi serta lulusan baru sering bekerja di toko retail untuk memenuhi kebutuhan finansial saat menyelesaikan sekolah dan mencari pekerjaan lain. Tingkat turnover yang tinggi. Tingkat turnover yang tinggi pada perusahaan retail adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak perusahaan di industri ini. Turnover tinggi mengacu pada tingkat penggantian karyawan yang sering terjadi, di mana banyak karyawan keluar dari perusahaan dalam periode waktu yang relatif singkat. Di sektor retail, turnover yang tinggi dapat terjadi pada berbagai level posisi, mulai dari kasir, pramuniaga, hingga posisi manajerial. Tingkat turnover yang tinggi, turnover karyawan dalam bisnis retail adalah isu yang mempengaruhi banyak perusahaan besar maupun kecil di Indonesia. Penyebab turnover ini dapat bervariasi mulai dari gaji yang rendah, jam kerja yang tidak fleksibel, hingga kurangnya kesempatan pengembangan karir. Perusahaan retail harus memperhatikan faktor-faktor ini dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan peluang pengembangan karir, serta menjaga kualitas layanan agar bisa mengurangi turnover dan meningkatkan retensi karyawan. Di sini ada analisis. Ada 3 poin analisis. Yang pertama itu identifikasi, poin kedua penilaian, poin ketiga itulah strategi mitigasi. Identifikasi. Identifikasi risiko SDM atau risk identification. Perusahaan perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi turnover tinggi di perusahaan retail. Beberapa risiko utama yang dapat diidentifikasi dalam konteks turnover adalah: satu, risiko gaji dan kompensasi yang tidak kompetitif; dua, risiko jam kerja yang tidak fleksibel; tiga, risiko pekerjaan yang monoton dan tidak menantang; empat, risiko lingkungan kerja yang tidak mendukung; lima, risiko kurangnya kesempatan pengembangan karir; dan risiko kontrak kerja yang tidak stabil. Penilaian. Satu, risiko gaji dan kompensasi yang tidak kompetitif. Kemungkinannya tinggi karena banyak perusahaan retail bersaing untuk mendapatkan karyawan yang terampil dan bersedia menawarkan gaji yang lebih besar. Dampaknya tinggi karena gaji yang rendah dapat memotivasi karyawan untuk keluar dan mencari pekerjaan yang imbalannya lebih baik. Turnover yang tinggi akan meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan. Penilaian. Yang nomor dua, risiko jam kerja yang tidak fleksibel. Kemungkinan sedang hingga tinggi, terutama di perusahaan retail yang beroperasi selama 24 jam atau memiliki shift malam dan akhir pekan. Dampaknya itu sedang hingga tinggi karena ketidaknyamanan dalam jam kerja bisa menyebabkan burnout dan kelelahan yang berujung pada keputusan untuk keluar dari perusahaan. Ketiga, risiko pekerjaan yang monoton dan tidak menantang. Kemungkinannya sedang karena pekerjaan yang repetitif seringkali menjadi bagian dari pekerjaan retail yang tidak bisa dihindari. Dampaknya sedang, meskipun monoton, karyawan dapat bertahan dalam jangka pendek jika ada inisiatif lain. Namun, jika tidak ada pengembangan, mereka akan cenderung mencari pekerjaan lain. Yang keempat, risiko lingkungan yang kerja yang tidak mendukung. Kemungkinannya sedang karena hubungan interpersonal dalam lingkungan kerja tidak mempengaruhi kenyamanan bekerja. Dampaknya tinggi karena lingkungan kerja yang tidak sehat akan menyebabkan stres dan menurunkan motivasi karyawan dan mendorong mereka untuk meninggalkan perusahaan. Yang kelima, risiko kurangnya kesempatan pengembangan karir.
Kemungkinannya sedang jika perusahaan tidak menyediakan program pelatihan atau promosi yang jelas. Dampaknya tinggi karena karyawan yang merasa tidak ada peluang untuk berkembang akan merasa frustasi dan cenderung mencari peluang lain di perusahaan yang menawarkan jalur karir yang lebih jelas. 6. Risiko kontrak yang tidak stabil. Kemungkinannya tinggi karena banyak perusahaan retail yang mengandalkan pekerjaan kontrak atau paruh waktu. Dampaknya tinggi karena ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan dapat membuat karyawan mencari stabilitas di tempat lain. Poin penilaian. Dalam tahap penilaian, risiko perusahaan harus menilai kemungkinan terjadinya dan dampak dari setiap faktor yang mempengaruhi turnover karyawan. Dari analisis di atas, faktor-faktor seperti gaji kompensasi yang tidak kompetitif, lingkungan kerja yang tidak mendukung, dan kurangnya kesempatan pengembangan karir memiliki kemungkinan dampak yang tinggi. Di sini ada strategi mitigasi. Risiko gaji kompensasi yang tidak kompetitif, maaf, yang tidak kompetitif, itu strategi mitigasinya satu. Poin pertama, evaluasi dan penyesuaian gaji secara berkala. Perusahaan perlu memastikan bahwa gaji tunjangan yang diberikan kepada karyawan kompetitif dibandingkan dengan standar industri dan pesaing. Menyusun struktur gaji yang adil dan sesuai dengan tingkat inflasi serta biaya hidup serta sangat penting untuk menjaga kepuasan karyawan. Pemberian bonus dan insentif berbasis kinerja. Jadi untuk memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi, perusahaan bisa memberikan bonus atau insentif berbasis pencapaian yang meningkatkan motivasi dan loyalitas. Poin nomor 3, transparansi dalam kebijakan gaji. Menyediakan informasi yang jelas mengenai struktur gaji dan tunjangan agar karyawan memahami bagaimana mereka dapat berkembang dan mendapatkan penghasilan lebih tinggi di masa depan. Tujuan mitigasi, mengurangi kemungkinan karyawan merasa tidak dihargai atau mencari pekerjaan dengan kompensasi yang lebih baik. Sini masih ada strategi mitigasi nomor 2, risiko jam kerja yang tidak fleksibel. Strategi mitigasinya yaitu fleksibilitas jam kerja. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan opsi shift fleksibel atau penyesuaian jadwal kerja bagi karyawan, terutama untuk posisi yang membutuhkan kerja shift seperti kasir atau pramuniaga. Poin kedua, rotasi shift yang adil. Untuk mengurangi beban karyawan yang bekerja malam hari atau akhir pekan, perusahaan bisa mengimplementasikan sistem rotasi. Poin nomor 3, pengaturan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan pribadi karyawan. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih shift atau menyediakan waktu istirahat yang lebih panjang, perusahaan bisa meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi tingkat turnover. Tujuan mitigasinya adalah memberikan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik dan mengurangi ketidakpuasan yang dapat menyebabkan karyawan berpindah ke suatu perusahaan lain. Nomor 3, risiko pekerjaan yang monoton dan tidak menantang. Di sini strategi mitigasinya ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan variasi tugas, memberikan variasi dalam pekerjaan sehari-hari seperti rotasi tugas antar departemen atau memperkenalkan proyek baru yang menantang. Dapat mengurangi kebosanan dan memberikan rasa pencapaian bagi karyawan. Poin nomor 2, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Menyediakan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan karyawan sehingga mereka bisa lebih kompeten dan tertantang dalam pekerjaan mereka. Poin nomor 3, kesempatan untuk berinovasi. Memberikan kebebasan bagi karyawan untuk menunjukkan ide-ide atau kontribusi dalam inovasi produk dan proses dapat membantu menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Tujuan mitigasinya adalah menjaga karyawan tetap termotivasi dengan pekerjaan yang bervariasi dan menantang, serta mengurangi keinginan mereka untuk meninggalkan perusahaan karena kebosanan. Yang keempat, risiko lingkungan kerja yang tidak mendukung. Strategi mitigasinya ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan, mengadakan pertemuan rutin untuk mendengarkan umpan balik dari karyawan mengenai masalah yang mereka hadapi di tempat kerja, menyediakan saluran komunikasi yang terbuka untuk menyelesaikan konflik antara karyawan atau dengan manajer. Poin nomor 2, membangun budaya kerja yang positif, mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan yang mendorong kerjasama, saling menghormati, dan inklusivitas di seluruh organisasi, membina hubungan yang baik antara atasan dan karyawan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Poin nomor 3, penyuluhan tentang manajemen stres. Menyediakan pelatihan atau program kesejahteraan untuk membantu karyawan mengatasi stres atau tekanan kerja yang berlebihan. Program seperti konseling, yoga, dan mindfulness bisa membantu karyawan menjaga kesehatan serta mental dan fisik. Tujuan mitigasinya adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung, yang pada gilirannya meningkatkan retensi karyawan dan mengurangi turnover yang disebabkan oleh
masalah interpersonal atau ketidakpuasan terhadap budaya perusahaan. Nomor 5, risiko kurangi kesempatan pengembangan karir. Jadi strategi mitigasinya ada 2 poin. Yang pertama, penyusunan jalur karir yang jelas. Perusahaan perlu menyediakan peta karir yang jelas untuk setiap posisi, menunjukkan jalur kenaikan jabatan dan langkah-langkah yang dapat diambil karyawan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Poin nomor 2, program pelatihan dan pengembangan. Menawarkan pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan, serta kesempatan untuk karyawan untuk mendapatkan sertifikasi dan pendidikan lanjutan. Tujuan mitigasinya adalah memberikan karyawan kesempatan untuk berkembang dan merasakan kemajuan dalam karir mereka, mengurangi rasa stagnasi yang sering menyebabkan turnover. Yang keenam, risiko status pekerjaan yang tidak stabil. Strategi mitigasi ada 3 poin. Yang pertama, konversi kontrak menjadi permanen. Perusahaan dapat menawarkan kontrak jangka panjang atau bahkan status karyawan tetap untuk pekerja yang menunjukkan kinerja yang baik, sehingga meningkatkan rasa aman dan loyalitas. Poin nomor 2, keamanan pekerjaan. Menyediakan program yang memberikan jaminan keamanan pekerjaan, terutama untuk posisi yang sangat bergantung pada pekerjaan kontrak. Poin nomor 3, manajemen karir jangka panjang, yaitu mengidentifikasi potensi karyawan dan menawarkan mereka kesempatan untuk berkarir lebih lama di perusahaan. Jadi tujuan mitigasinya adalah memberikan stabilitas dan rasa aman bagi karyawan untuk meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover yang disebabkan oleh ketidakpastian pekerjaan. Untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi putusan karyawan untuk meninggalkan perusahaan dengan penyesuaian gaji, memberikan fleksibilitas jam kerja, menawarkan kesempatan perkembangan karir, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, perusahaan dapat mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan loyalitas karyawan. Kesimpulannya, menggunakan konsep manajemen risiko untuk mengatasi turnover karyawan di perusahaan retail memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pergantian karyawan. Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti peningkatan gaji, fleksibilitas jam kerja, peluang pengembangan karir, dan penciptaan lingkungan kerja yang sehat, perusahaan dapat meningkatkan retensi karyawan yang mengurangi dampak negatif dari turnover yang tinggi. Sini ada sumber beritanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.